Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana menggelar bimbingan teknis pemaduan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan di Kota Denpasar, Bali pada Senin 13 November 2023. Salah satu strategi dalam mendorong ketangguhan bencana di daerah adalah memasukkan muatan penanggulangan bencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program serta kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan. Untuk itu, dokumen kajian risiko bencana atau KRB dan rencana penanggulangan bencana atau RPB jadi kewajiban daerah yang harus dibuat dan menjadi salah satu rujukan RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya. Komitmen bersama dalam RPB ini juga memperkuat mekanisme anggaran sehingga kesinambungan, budgeting dan keberlanjutan upaya penanggulangan bencana di daerah dapat terwujud. Bimbingan teknis ini merupakan bentuk komitmen BNPB dalam mendukung upaya peningkatan ketangguhan daerah untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, para peserta didampingi oleh fasilitator, dapat mendiskusikan dan mengisi lembar kerja pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini didukung oleh Siap Siaga yang merupakan mitra BNPB dan dihadiri perwakilan dari BPBD dan Bapeda di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan dalam sesi jam pimpinan pada Senin 13 November 2023. Kegiatan jam pimpinan merupakan kegiatan di mana seluruh pegawai BNPB dapat berdialog langsung dengan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Pada kesempatan ini, Suharyanto berbagi motivasi kepada para pegawai di lingkungan BNPB. Arahan pimpinan dibuka dengan ungkapan syukur Suharyanto yang pada bulan November 2023 ini tepat 2 tahun mengemban amanah sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam 2 tahun masa kepemimpinannya, BNPB mendapat penilaian positif dalam penanggulangan bencana, antara lain dalam upaya penanggulangan bencana gempa Cianjur, longsor Serasan, serta berbagai kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dirinya menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh pimpinan dan pegawai BNPB. Selain itu, Suharyanto juga berkesempatan berdialog mendengarkan berbagai pertanyaan dan masukan dari para pegawai. Menutup kegiatan ini, Suharyanto berpesan kepada seluruh keluarga besar BNPB untuk mempertahankan kinerja baik dan menjadi lebih baik di masa depan. BNPB melalui Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama menerima kunjungan dari Hubei Emergency Management Departemen Republik Rakyat Tiongkok di Gedung Geraha BNPB pada Selasa 14 November 2023. Kehadiran delegasi Republik Rakyat Tiongkok disambut oleh Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati, serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Heriawan. Bertempat di ruang rapat Rinjani, lantai 15 Geraha BNPB, kedua negara berbagi pengalaman terkait strategi manajemen risiko kebencanaan di negara masing-masing. Para delegasi RRT tampak antusias menerima penjelasan manajemen kedaruratan dari Kedeputian Bidang Penanganan Darurat dan bagaimana metode pelatihan kebencanaan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Turut dijelaskan pula aplikasi Inaris yang merupakan aplikasi unggulan BNPB dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Diharapkan dengan kunjungan ini dapat meningkatkan kerjasama dan hubungan baik kedua negara, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
BNPB melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi menggelar 2 kegiatan yang termasuk dalam Program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP di Sulawesi Tengah. Kegiatan pertama diampu oleh Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana dengan melakukan diskusi publik rancangan dokumen analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana di kawasan Megatrust Sulawesi Utara pada Selasa 14 November. Sementara kegiatan lainnya, sosialisasi kajian risiko bencana tsunami dilaksanakan pada Rabu 15 November di bawah koordinasi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati menekankan pentingnya kolaborasi harmonis antara BPBD dan Bapeda, serta perlunya simulasi bulanan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Dirinya juga menyoroti agenda kelanjutan terkait Perpres Indonesia Emas 2045 dan resiliensi masyarakat yang harus berkelanjutan. Dalam diskusi publik rancangan dokumen analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana, disampaikan pengantar diskusi sehingga peserta mendapatkan pemahaman awal untuk menyusun tujuan, sasaran, dan output hingga proses penyusunan program perencanaan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis peta dan plakat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Surharyanto melantik 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama di Ruang Sutopo Purwonugroho Graha BNPB, Jakarta pada Rabu 15 November 2023. Pejabat yang dilantik antara lain Dr. Insinyur Agus Wibowo, MSc, yang sebelumnya menjabat Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, menjadi Direktur Sistem Penanggulangan Bencana pada Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi. Selanjutnya, Agus Rianto, STMM, yang sebelumnya menjabat Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, dilantik menjadi Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Kemudian, Zainal Arifin SSMH dilantik menjadi Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, setelah sebelumnya menjabat Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Kepala BNPB dalam arahannya meminta para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan menjunjung tinggi etika jabatan, serta bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam melakukan program upaya pemulihan sosial kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru pada Rabu 15 November 2023. Bencana erupsi Gunung Semeru yang melanda Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Desember tahun 2021 yang lalu, menyebabkan beberapa wilayah terkena dampak baik fisik, sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Hal itu mendasari BNPB untuk melakukan pendampingan sosial pada masyarakat terdampak erupsi, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan ini merupakan upaya menghidupkan kembali modal sosial masyarakat terdampak bencana yang kini tinggal di hunian tetap Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada kegiatan ini, BNPB menyerahkan bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat berupa alat-alat penunjang penanganan kematian dan bantuan sembako. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Huntap, sehingga semakin mempererat hubungan sosial antar warga dan memantik aktivitas sosial lainnya di Huntap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendapatkan penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dari Badan Standarisasi Nasional pada Rabu 15 November 2023. Penghargaan ini diterima Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana yang meraih level 3 dengan mendapatkan nilai 2,2 yang berarti telah berhasil mencapai perencanaan dan pelaksanaan tata kelola standarisasi penilaian kesesuaian.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BSN, Kuku Ahmad, kepada Joko Sriwismoko yang mewakili Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Penilaian ini merupakan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh BSN pada bulan Agustus 2023 lalu kepada Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di Geraha BNPB pada hari Kamis, 16 November 2023. Kunjungan ini bertujuan sebagai pembelajaran kepada mahasiswa mengenai upaya mitigasi dan strategi penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya lokasi destinasi wisata. Para mahasiswa dari Program Studi Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta bersama dengan dosen pendamping mata kuliah Safety Management diberi pengetahuan tentang kebakaran hutan, mitigasi bencana gempa bumi, kekeringan, serta berbagai bencana lainnya. Pengenalan potensi risiko bencana di berbagai daerah sangat penting dilakukan sehingga dapat mengurangi bahaya yang timbul serta selaras dengan dibukanya potensi wisata yang aman bencana. Kunjungan diorama ini merupakan upaya BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan berbagai pendekatan kebencanaan, termasuk bagi para akademisi di mana peran mereka menjadi sangat penting, khususnya bagi keberlangsungan wisata aman bencana di Indonesia. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Margaret Hembring undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.